Baik, kuliah pagi ini adalah tentang kriptografi. Jadi kita akan membahas tentang kriptografi. Ada beberapa hal ya yang kita ini kan. Nah, sebetulnya kriptografi ini bisa jadi kuliah tersendiri, bahkan dia bisa ya kuliah 1 semester, 2 semester dan seterusnya ya. Saya juga ikut meneliti di bidang kriptografi ini, ada macam-macam yang kami teliti. Nanti, ini ya kita bahas satu persatu, kalau misalnya memang Anda tertarik ke dalam bidang ini. Banyak matematiknya ya. Baik, nah, secara sejarahnya kita belajar sejarah dulu ya. Sebelum tahun 1970-an, kriptografi ini dianggap sebagai sebuah ilmu yang, tidak diajarkan secara umum ya. Jadi ini nggak boleh diajarkan. Jadi sampai munculnya buku The Code Breakers dari David Kahn. Jadi kalau dilihat bukunya tuh kayak gini. Kalau Anda mau lihat bukunya tuh ya, ada di saya nih. Bukunya luar biasa tebalnya, tulisannya kecil-kecil ya. Jadi ini luar biasa. Ada berapa halaman nih? Dari 1000 halaman. 1000 kalau sama indeksnya 1181 halaman, tulisannya kecil-kecil. Fontnya kayaknya 8 nih kayaknya. Atau 10 ya, 8, 9, 10 ya, kecil banget ya. Jadi ini sebuah buku yang buku ini itu menceritakan tentang code breakers ya, code makers versus code breakers. Nah, jadi di dalamnya The Comprehensive History of Secret Communication from the Ancient Times to the Internet ya. Jadi ini. Ya, jadi dia bicara tentang ini. Nah, buku ini awalnya diterbitkan tahun 1969 kalau nggak salah ya, 69 6970 gitu ya, 6970 bukunya ini. Kemudian yang saya punya ini adalah revised version-nya, sudah revised dan updated ya. Tapi awalnya ini memang buku kuno. Jadi lagi-lagi dulu tidak ada yang mempelajari ini karena tidak boleh diajarkan. Karena dulu dianggapnya kerahasiaan itu kerahasiaan secara keilmuan ya. Itu merupakan kuncinya. Itulah sebabnya banyak orang yang kemarin misalnya ribut-ribut mengatakan bahwa open source itu lebih buruk daripada closed source. Nah, itu karena ketidaktahuan ya. Karena ditutup-tutupin itu bukan berarti lebih secure, ya berarti itu di-obfuscate ya, ditutup-tutupin. Nah, ilmunya dibuka sekarang ya, dibuka dengan adanya buku ini ya, buku ini. Jadi kalau orang-orang dulu belajar kriptografi, maka buku ini yang digunakan sebagai bahan bacaan utamanya ya. Sekarang sudah lebih banyak buku-buku yang lain, tergantung kita mau mendalami hal yang mana. Saya juga ada buku tuh tentang finite field ya, bukunya pusing banget, banyak matematiknya ya. Jadi kalau ini tidak disarankan untuk dibaca. Ya, ini jadi bukunya ini. Nah, setelah buku si Code Breakers ini, maka dia banyak lagi buku-buku yang tadi. Nah, ada lagi buku yang lebih ya kalau menurut saya lebih mudah dicerna. Misalnya ini ya Simon Singh. Simon Singh ngarang buku namanya The Code Book ya. Ini cerita tentang sama The Secret History of Codes and Code Breaking ya. Jadi bagaimana code making dan code breaking Simon Singh. Simon Singh bagus, dia penulis yang bagus. Kalau cerita untuk macam-macam dia bagus, cukup bagus juga. Ya, jadi dia cerita tentang itu. Dia tentu saja ceritanya tidak sekomprehensif dari si David Kahn ya, tapi dia lebih populer ya, lebih mudah dicerna. Jadi kalau mau belajar quick ya, quick apa ya, introduction to code ya, jadi codebook. Nah ini cryptography, security. Nah ini lumayan ya dari segi historinya ya, history. Kemudian ada juga yang lebih populer lagi, ini cerita-cerita tentang kehidupan di dunia nyata gitu ya. Itu adalah bukunya Stephen Levine ya. Kebetulan saya juga ada bukunya nih di sini juga. Ini buku-buku ini saya semuanya ada ya. Cuma yang codebook ini saya nggak tahu naruhnya di mana. Tapi yang Stephen Levine ini ada di sini. Nah ini bukunya beda lagi. Ini bercerita tentang How the Code Rebels Beat the Government Saving Privacy in the Digital Age. Jadi ceritanya gini. Kalau tadi ya si David Kahn dan Simon Singh itu membahas historinya dari mulai zaman dulu ya, zaman ancient, zaman purba kala itu sampai kepada mungkin tahun 90-an ya, sampai tahun 90-an. Setelah itu baru nanti di belakang-belakang itu mulailah muncul pabrik crypto system, PGP dan lain sebagainya. Itu yang diceritakan di kriptonya Stephen Levy ya. Nanti kalau sekarang orang-orang bicara tentang kripto beda lagi ya, beda, bukan kriptografi yang dimaksudkan itu ya sekarang ya. Jadi ya ini buku-bukunya.
Lumayanlah ini untuk memberikan latar belakang ya. Oke ya. Jadi ini buku-bukunya. Jadi banyak sekali bacaannya. Jadi kita tidak akan kurang. Nah, baik. Nah, sekarang kita bicara tentang mulai masuk ke teorinya sedikit-sedikit ya. Ini dari bukunya David Kahn ya. Security ini kalau dalam kacamata keilmuan ini ada dua ya, security yang disebut pengamanan dan satu lagi intelligence, musuhnya dari security. Ini dalam kacamatanya security versus intelligence ya. Jadi kalau security itu kita mengamankan gini ya, mengamankan. Kalau intelligence itu melakukan attack-nya seolah-olah gitu. Sebagai contoh, ini kalau dari terminologinya juga terminologi lama, ini terminologi zaman dulu. Signal tuh mungkin data ya. Kalau signal kan karena banyak. Kalau kita bicara kalau ini sebetulnya kalau Anda kan di telekomunikasi ya kebanyakan ya. Oke, udah paham ya. Signal itu data ya. Signal security itu bagaimana kita mengamankan datanya. Misalnya kita bisa menggunakan steganografi, nanti kita lihat itu apa, kriptografi. Nah, di musuhnya sebelah kanan itu ada cryptanalysis ya, cryptanalysis untuk mencoba memecahkan kriptografi secara teoretikal gitu ya, misalnya secara analisis gitu kan. Kemudian di pengamanan juga ini kita bicara tentang traffic security. Kalau kita bicara telekomunikasi zaman dulu, misalnya kita dengan menggunakan radio ya, kita mengubah-ubah call sign kita ya. Call sign kita berubah. Nah, ini yang kita sebut signal security ya, call sign. Jadi kita merubah call sign-nya supaya nggak di-track. Terus kita juga kadang-kadang ngirim message palsu, pura-pura ya, atau bahkan radio silent supaya orang nggak tahu kita ada di mana. Musuhnya tentu saja sebaliknya itu ya, bagaimana kita bisa melakukan interception dari traffic ini ya, interception kalau bisa. Bahkan kalau perlu hanya inilah melakukan direction finding. Kita pengen tahu sebetulnya si yang apa ya tadi yang mengirimkan data ini letaknya di mana. Kalau kita bicara tentang radio gitu kan ya, sinyal pemancarnya itu ada di mana. Maka zaman dulu ada yang namanya fox hunting ya, mencari tempat pemancar itu dengan menggunakan directional antena dan seterusnya itu. Ini musuh-musuhnya. Jadi pengamanannya yang di sebelah kiri, pengamanannya yang sebelah kanan adalah attack-nya seolah-olah gitu ya. Kemudian nanti kita bicara juga tentang kalau ini udah bicara tentang electronics. Kalau dulu elektronik ya, kalau sekarang kan elektronik ya ini digitalnya gitu ya. Elektronik, tapi ini zaman dulu ya, makanya ini harus diperbaharui lagi dengan yang baru ya, electronic security. Ini bagaimana ini ya, misalnya kalau orang mencari gitu ya, kita berarti radar frekuensi itu pindah-pindah ya, supaya kita bisa mengamankan ya misalnya. Kalau di sebelah kanan, ini misalnya kita pengen tahu ya, ini kita lagi dipantau nggak ya, misalnya ini eavesdropping on radar emission, jadi oh ini kita kayaknya mau dideteksi, atau kita malah sebaliknya melakukan reconnaissance, kita lihat di situ ada orang yang melakukan apa gitu ya. Terus kalau mereka misalnya ingin kirim pesan, kita jam gitu ya, misalnya countermeasure-nya di jam, misalnya orang kirim pesan, ya kita jam ya dan seterusnya. Sementara kalau ini gimana kalau kita jam, kita masih bisa juga mencari datanya ya. Jadi ini dua ini selalu berperang. Nah, yang biasanya kita bahas security itu adalah di sebelah kiri ya kalau kita bilang pengamanan, yang sebelah kanan itu attack. Tapi perlu diingat ya bahwa ini adalah dua sisi dalam satu hal. Jadi teorinya atau teknologi atau matematik yang digunakan di satu hal digunakan pengamanan juga digunakan untuk attack ya. Jadi kita lihat dari segi kacamata ini. Baik, nah kalau kita lihat sebelah kanan, nah ini kan intelligence ya. Intelligence ini adalah kemampuan negara ya dalam menangkap data merupakan kepentingan negara. Jadi kalau kita bicara, nah ini gimana nih? Nah, makanya sebentar saya ambil catatan dulu. Nah, kalau kita bilang keamanan negara berarti kita juga bukan hanya yang sebelah kiri, kita juga harus memiliki kemampuan menangkap negara ya, penegara data ya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana nih? Nah, misalnya kita bilang misalnya contoh negara ingin memantau data seseorang yang dicurigai misalnya sebagai teroris ya. Berarti kan dia harus dapat memantau data seseorang. Nah, ini apakah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap
privacy gitu ya. Tapi di satu sisi kan ini adalah keamanan negara ya, karena akan memantau ini ada teroris atau bukan gitu ya. Jadi itu kalau kita bicara tentang di dalam negeri domestik ya, privacy warga negara versus keamanan negara. Ini yang ribut-ribut. Makanya kalau di luar negeri itu munculnya PGP segala macam itu ya, itu atas dasar itu. Warga negara yang menciptakan teknologi-teknologi di luar instansi pemerintahan ya, itu karena tujuannya adalah ingin mengamankan data pribadi ya. Jadi ini perangnya ya, perangnya antara warga negara citizen versus negara ya. Jadi gimana supaya negara bisa melakukan pemantauan tetapi menjamin privasi ya. Ini suatu hal yang tidak mudah. Kemudian kalau kita bicara negara antar negara, maka kita bicara tentang spy versus spy ya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi pengamanan, penyadapan, tentu saja setiap negara itu punya badan intelijen ya, semua negara ya kan punya ya. Mereka tentu saja saling mengamankan data negara dan juga saling melakukan penyadapan data musuhnya gitu ya. Secara legal dan mungkin juga illegal. Yang illegal tentu saja tidak didokumentasikan ya. Karena itu namanya juga illegal. Secara ini tidak boleh ya dilakukan. Tapi apakah dilakukan? Ya pasti dilakukan, tetapi tidak boleh ketahuan. Nah ini dia ya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi ini nih dua sisi ya, sisi pengamanan dan juga sisi intelligence ya. Ya, jadi kalau ini lebih banyak ke keamanan negara, ini banyak kan intelligence ya. Oke, nah ini ya. Nah ini sebagai contoh nih, ini dokumentasinya ada banyak ya penyadapan antar negara ya, penyadapannya ini kan kita ada orang-orang bingung kan, katakanlah apakah negara lain itu menyadap? Nah, biasanya kan kita engineer ya, benar enggak ya? Jadi engineer akan menguji itu tidak peduli ininya ya, masalah politik ya. Kita kan lihat dulu kondisinya sebenarnya seperti apa. Maka IEEE tahun Spektrum tahun 2003 dia mendokumentasikan apa yang terjadi bahwa memang benar-benar ada proses penyadapan. Jadi proses penyadapan ini dilakukan oleh darat, laut, dan udara ya, darat, laut, dan udara. Misalnya ini di darat ini tentu saja ya, nih special ini separation forces tap into landlines. Jadi jalur-jalur lokal di landlines itu disadap. Nah, di bawah laut pun disadap. Ini ternyata bawah laut ya. Ini sebagai contoh ini USS Jimmy Carter ini dilakukan untuk melakukan memotong kabel terus disambung lagi. Kan sekarang ini lagi katanya kabel bawah lautnya PT Telkom putusnya, jangan-jangan ini ada ini juga ya. Perlu curiga juga di situ ada kapal selam nggak ya dekat-dekat dengan situ ya gitu. Kemudian ini embassy picks up cell phone and other radio signals. Nah, ini juga melakukan penyadap. Di udara juga gitu ya, di udara satelit plane picks up radio signals ya dari ini. Jadi ini pokoknya darat, laut, udara semuanya dilakukan penyadapan. Nah, dilakukan ini penyadapan, ini namanya proyek Echelon. Kemudian dilakukan penyadapan ini dan datanya dikirimkan ke beberapa titik pemantauan yang kalau digambar di bola dunianya ini titik-titik merah ini yang melakukan pemantauan. Di Australia itu yang dekat kita tuh ya, dekat ini Shoal Bay ya. Dekat kita itu dia melakukan pemantauan. Mungkin kalau di Jepang ini ada satu untuk daerah utara gitu ya. Di Eropa demikian pula, di Amerika juga dilakukan demikian ya. Jadi ini beneran ya dilakukannya. Jadi ini bukan isapan jempol bahwa penyadapan internasional itu ada atau tidak, ada. Dibuktikan oleh IEEE Spektrum ini, mendokumentasikannya. Nah, kemudian ini masih hal yang sama ya, dari setelah datanya ini disadap, diapakan prosesnya, maka dilakukan 3 hal ini ya. Yang pertama bagaimana dia menyadap datanya ya. Jadi berarti ini adalah proses pertama adalah untuk melakukan penyadapan. Gimana cara kita menyadap? Bagaimana kita melakukan tapping ya dan seterusnya. Ini adalah prosesnya seperti itu ya. Kalau yang di landlines berarti kita harus menyadap secara fisik ya, berarti kita harus punya akses secara fisik ini. Kalau yang di udara ya paling enggak memang udaranya dekat ya, tetapi tidak tidak bisa jauh-jauh karena sinyalnya misalnya sinyal BTS juga harus dari jarak dekat juga ya, nggak bisa jauh. Kalau datanya lewat satelit tentu saja bisa dipantau lebih jauh lagi ya. Jadi ini pertama nih adalah bagaimana cara kita melakukan penyadapan ya.
Yang kedua, setelah kita lakukan penyadapan kan tidak semuanya itu penting ya, maka kita harus melakukan filtering. Ya, filtering apa yang ingin kita sadap ya. Kita mau nyadap apa yang mau kita sadap. Kan tidak semuanya penting. Misalnya ada anak-anak ABG ngobrol gitu ya, nggak penting-penting amat, nggak usah disadap ya, karena ngabisin ini juga itu sampah ya, tidak perlu. Nah ini proses filteringnya gimana nih proses filtering di sini? Ya, maka dia akan melakukan misalnya berdasarkan keywords, berdasarkan apa, berarti dia harus ngerti soal language ya dan seterusnya. Kalau dulu ini susah ya dulu, makanya dulu di tempat intelligence itu banyak orang linguis ya yang untuk memeriksa bahasa-bahasa dari negara lain gitu. Nah, kalau sekarang ini udah mulai hebat lagi ya, kita sudah ada artificial intelligence yang bisa membantu melakukan proses penapisan ini ya, filtering data tadi. Setelah datarannya yang kita inginkan tadi sudah kita tangkap, maka ini pun harus kita simpan ya, kita filing ya. Nah, gimana menyimpan data yang ukurannya gede? Misalnya kita ingin memantau sebuah data apa ya, komunikasi yang ya kita anggap mungkin kita tidak tahu ya penting atau enggak, tapi kita lakukan tapping ya, filtering kemudian kita simpan dulu. Ukurannya kan bisa besar gitu ya. Kalau Anda pernah nyoba melakukan dump pakai TCP dump aja ya, paket-paket itu kan ukurannya gede-gede banget ya. Nah ini kan gimana kita melakukan filingnya dan gimana melakukan searching-nya gitu. Kebayang ya, ini big datanya betul-betul big data dalam ukuran raksasa gitu ya. Kalau kita katakanlah ya kalau kita punya traffic 1 gigabit per second ya, 1 gigabit per second kan common ya sekarang di tempat-tempat lokal gitu ya. Gigabit per second kali 1 jam aja berarti 3.600 dikali 1 gigabit, 3.600 giga data ya, itu 1 jam kali 24 kali sebulan, nah itu berapa ukurannya? Oke lah katakanlah mungkin data yang kita save kan karena tadi ada proses filternya, katakanlah 10% aja. Tetap aja tuh skalanya jadi besar ya datanya. Terus gimana kita melakukan ini juga pencarian pemaknaan dari data yang demikian besar itu ya. Jadi ini punya masalah yang masing-masing ini punya masalah yang luar biasa ini ya besar karena scale ya, sekarang skalanya beda ya. Kalau dulu skalanya kecil, datanya mungkin internet itu mungkin berapa? 10 Mbps gitu ya. Sekarang gigabit Ethernet card itu udah ini ya umum ya. Jadi traffic di ini udah terlalu besar, jadi proses kesininya juga eksponensial ya. Gimana kita melakukannya ini? Ya. Inilah yang bagi negara besar yang merasa bahwa dia target kayak Amerika ini memang betul-betul menjadi sebuah challenge sendiri ya mereka bagaimana dia bisa mengumpulkan data yang besar, melakukan shifting ini segala macam. Itulah badan intelijen di Amerika itu harus punya budget yang besar karena ini untuk kebutuhan ini ya, untuk melakukannya gitu. Nah, Indonesia pun harusnya melakukan hal yang sama ya. Karena ini kebutuhan-kebutuhan yang real gitu ya. Jadi nanti kalau kita bisa bilang scale-nya nih udah pusing. Saya aja udah nggak kebayang ya, gimana besarnya. Ya ini latar belakangnya. Nah, contoh lagi kalau tadi ini adalah penyadapan yang dilakukan secara ini ya terorganisir oleh NATO dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, sekarang ini juga ada lagi kasus lain. Ini adalah the Athens Affair. Ya. The Athens Affair ini juga didokumentasikan oleh IEEE. Jadi ceritanya tanggal 9 Maret 2005 ini ada seorang engineer dari Vodafone ya, bunuh diri. Namanya Kostas Salikidis. Nah, ini saya kalau dengar nama gini saya mau ketawa juga ini karena Salikidis ini kok kayak nama orang Jawa gitu ya. Ini namanya Mas Salikidis ya, kalau ST-nya dihilangin jadi Salikidis. Mas Salikidis ini bunuh diri. Ya kalau orang bunuh diri aja mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu isu ya. Tapi ini Mas Salikidis ini dia adalah engineer dari Vodafone Panafone. Nah, terus ini kejadiannya setelah dia bunuh diri, besoknya diberitakan telepon Perdana Menteri Yunani dan 100 pejabat lainnya ini disadap. Nah, mulailah ini muncullah teori konspirasi. Ini adakah hubungannya si Mas Salikidis ini dibunuh atau terbunuh
atau bunuh diri atau apa ya terkait dengan ini. Nah ini pun diteliti lagi. Ini kok bisa terjadi? Ya, jadi terjadinya bagaimana? Nah, jadi ini kalau ditunjukkan ya, ini pakai nomor selular ya. Bagaimana selular bekerja, sistem seluler bekerja? Nah, maka kita bicara tentang ini dari handphone terus ke BTS ya, BTS jadi handphone orang lain gitu ya. Kemudian nih terus ya nanti bisa ke sentral telepon dan lain sebagainya ya. Maka di sini ada sebuah sentral telepon ya. Sentral teleponnya ini kebetulan punyanya Ericsson ya. Jadi Ericsson punya produk namanya X ya. X ini produknya si Ericsson yang digunakan untuk mengelola seluler ya, jaringan seluler. Nah, tentu saja nih sistem ini punya banyak fitur. Fiturnya banyak sekali. Nah, salah satu fiturnya adalah fitur untuk melakukan wiretapping. Jadi dia ada fitur wiretapping ini. Memang setiap produk telekomunikasi itu kalau yang dijual ke publik memang harus memiliki fitur ini. Ya, ini digunakan untuk melakukan lawful interception. Jadi kalau penegak hukum ingin melakukan penyadapan itu harus bisa. Ya. Jadi kalau produknya tidak punya ini malah kadang nggak bisa dibeli ya kan nggak dibeli karena ini dibutuhkan karena menjadi bagian dari requirement. Ketika ada masalah atau kejahatan maka penegak hukum itu harus bisa melakukan ini ya forensik, melakukan penyadapan, tracing dan lain sebagainya. Nah fitur itu ada. Nah, tergantung sekarang satu lisensi yang dibeli atau enggak, terus gimana mengaktifkan fitur itu. Biasanya prosesnya kalau di negara barat sana, si penyidik itu harus mendapatkan izin ya, apa namanya, saya nggak tahu, warrant, subpoena, ya, dia akan datang ke penyelenggara operator seluler ini, dia bilang, oke, kami minta tolong dibukakan penyadapan untuk nomor telepon ini. Ini ada suratnya dari ditandatangan oleh hakim, untuk kasus ini kami akan melakukan penyadapan sekarang berapa lama lah gitu ya. Nah, itu namanya lawful interception. Jadi alat ini memiliki fitur itu. Nah, ini yang kasusnya ini ya, itu tidak diketahui ya kenapa fitur itu diaktifkan ya. Boleh jadi nih yang saya nggak tahu ya, nggak jelas dalam artikelnya itu apakah fiturnya itu memang dibeli karena kadang kadang kalau dalam aplikasi itu kan ya kalau aplikasi sekarang tuh aplikasi-aplikasinya ada, fitur-fiturnya ada tetapi belum tentu aktif tergantung kita bayar lisensinya atau enggak ya. Kalau kita bayar lisensinya maka fitur itu aktif, kalau nggak bayar lisensi maka fitur itu tidak aktif gitu ya. Nah, biasanya dicek secara berkala. Nah, ini entah kenapa fitur ini aktif ya. Satu, pertanyaannya apakah fitur ini memang aktif, memang dimiliki oleh si Vodafone Panafone ini fitur ini dibeli atau enggak ya si lisensinya. Yang kedua, siapa yang mengaktifkan fitur ini ya. Jadi ceritanya handphone tadi kalau berkomunikasi itu diteruskan ke nomor handphone yang lain ya, diteruskan ke nomor handphone yang lain. Jadi orang-orang yang targetkan tadi diteruskan ke nomor handphone yang lain. Loh, kok bisa? Nah, fiturnya memang bisa memungkinkan itu ada ya. Nah, 100 orang lebih yang diteruskan ke nomor handphone yang lain. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita menjadi penegak hukum itu ada dua pilihan. Satu, kita biarkan nih penyadapan tetap berlangsung sambil kita mau kejar nih orang ini yang melakukan penyadapan ini ada di mana. Setidaknya kan kita bisa tahu ya, misalnya nomor handphonenya ini berapa, berarti dia pakai BTS yang mana gitu kan ya. Kita misalnya, oh dia penyadapan dilakukan di sini, oke kalau gitu kita cari di sini BTS yang dekat sini ya, itu daerahnya mana aja gitu ya, dekat daerah mana saja gitu ya, itu kan ya. Terus bahkan kalau perlu pas lagi teleponnya aktif misalnya ya, itu berada di dekat mana, mungkin kita bisa pakai tadi ya, direction finding sampai akhirnya kita bisa menemukan handphonenya ini ada di mana gitu. Gitu. Atau yang kedua ditutup aja ya sudah tidak bisa melakukan ini di disable aja, dimatikan fiturnya ini ya sudah dia tidak bisa melakukan penyadapan lagi. Tapi kita tidak tahu ini siapa yang melakukannya karena kalau begitu ditutup kan yang nyadap jadi tahu, wah saya udah ketahuan nih. Ya. Langsung dia lari tutup atau apa handphonenya dibuang itu ya, SIM card-nya dibuang atau apalah gitu ya. Udah nggak ketahuan lagi kan.
Nah, jadi pilihannya itu tapi kalau kita biarkan hidup tadi ya melakukan tracking itu kan jago-jagoan kita melawan si musuhnya penjahatnya ini ya. Kalau itu tapi artinya apa? Si pejabat-pejabat tadi tuh semuanya tetap bocor datanya. Berani nggak nanggung jawab itu bosnya ini? Kenapa membiarkan pejabat perdana menterinya itu disadap terus? Nah, itu kan bingung ya. Itu ngeri kan, jadi akhirnya jadi nggak berani si ininya telkosnya ini nggak berani membiarkan untuk mengejarkan, kan belum tentu berhasil juga pengejaran ini kan ya. Siapa tahu ininya lebih jagoan ya nggak ketahuan. Akhirnya ditutup saja sehingga sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang melakukan penyadapan ini. Tapi caranya begini dan ini kejadian bocor. Ya, jadi ini. Nah, ini juga untuk menunjukkan bahwa ini juga salah ya. Kenapa perdana menterinya dan pejabat-pejabat itu menggunakan telepon seluler biasa gitu ya. Teleponnya telepon yang biasa, jaringannya oke lah ya jaringan ini, tetapi dia seharusnya bisa menggunakan telepon yang beda ya, encrypted ya, sehingga nanti dia sebenarnya tidak bisa disadap atau kalaupun disadap bisa tapi istrinya masih gibberish gitu ya. Jadi itulah sebabnya kalau kita bicara tentang pejabat, harusnya pejabat itu menggunakan telepon yang berbeda. Nah ini sekali lagi untuk menunjukkan bahwa kasus ini tuh menunjukkan bahwa ini kasus-kasus seperti ini, penyadapan-penyadapan yang dilakukan, ya spy versus spy tadi ya, ini terjadi ya. Jadi ini bukan isapan jempol lah ya. Jadi kita nggak bilang wah ini negara ini ada yang menyadap ini segala macam. Dulu kita kasusnya Presiden SBY ya. Pak SBY itu disadap waktu itu ributnya dengan Australia kita kan ya. Jadi itu apa benar? Ya tentu saja ini mirip seperti ini. Gitu. Nah kalau kita lihat ini yang jagoan orang skala intelijen itu tentu saja jagoannya adalah kalau di film-film James Bond ya. Pasti kita lihat wah James Bond gitu ya 007 ya. Ini kan intelijen gini itu ya James Bond. Secara sesungguhnya kalau saya baca ya di buku The Code Breakers dan macam itu memang Inggris jagoannya di urusan ini ya. Jadi historically memang mereka jagoannya. Itulah sebabnya ada film James Bond orang Inggris tuh bukan bohongan ya. Memang mereka intelnya bagus ya. Emang intelnya bagus ya. Ada ininya gimana dia nipu-nipu negara lain juga dibocorkan sehingga negara lain tuh merasa bahwa dia yang menemukan. Padahal udah Inggris duluan yang nemukan ya gitu ya. Jadi ini Inggris emang luar biasa ya. Nih kalau kita lihat realnya begitu, film-film yang seriusnya James Bond 007 ya, ini juga begitu. Film bodorannya juga sama. Mr. Bean ini juga sama ya kan ya, ini bodorannya juga gitu ya. 007 ya, 007 bodoran. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini beneran ya. Oke ya. Baik, ada pertanyaan dulu. Sebelum saya melanjutkan. Belum ada? Belum ada ya? Lanjutkan lagi. Ya, silakan. Belum? Oh, belum ada, Pak, tadi. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau ada tinggal angkat tangan atau open mic aja langsung ya. Mau tanya, Pak. Oh, silakan. Ini, Pak, terkait kasus penyadapan yang via mungkin apa ya? Komunikasi via satelit gitu. Pengiriman data via satelit. Ya. Karena mungkin kalau pengalaman saya itu radar-radar kita yang di Indonesia ini komunikasi kirim datanya ke pusatnya masih pakai serial satelit, Pak. Itu apakah untuk kasus-kasus data yang dari satelit itu gimana aja, Pak? Contohnya mungkin saya ingin tahu. Ya, jadi kan kalau kita lihat data tetap harus dikirim ya dari manapun juga, dari sensor data, dari tempat-tempat kantor yang jauh, dari pesawat terbang. Pesawat terbang kan kalau ngirim ini kan pesawat terbang komersial juga kan itu kan ada ya data yang selalu dikirim. Maka orang-orang bisa melihat pesawat ini ada di mana segala macam. Data itu harus tetap dikirim. Nanti ketika kita bicara kriptografi lebih jauh, itu adalah kita lakukan adalah dengan pengamanan datanya. Datanya itu kita encrypt sehingga tidak bisa dipecahkan oleh pihak lain. Tetapi orang masih tahu bahwa A dan B ini berkomunikasi, kirim data, schedule-nya seperti itu. Jadi traffic analysis masih bisa dilakukan, meskipun konten datanya tidak bisa dibaca. Jadi kita harus nanti mengamankannya end to end. Jadi dari sisi tempat sumber datanya itu harus data itu kita encrypt, kita kirimkan ke pusat dalam bentuk encrypted.
kita selalu menganggap bahwa jaringan ya, apapun bentuknya, mau wired ataupun wireless, apapun protokolnya, sebagai sesuatu pipa yang tidak aman. Kita selalu beranggapan bahwa ini semuanya ini pipe-nya itu tidak aman. Ya. Pipa-pipa yang ada di sini tuh kita anggap baik itu yang darat, laut, dan udara ini ya semua kita anggap tidak aman. Ya. Maka kita harus mengamankan sendiri datanya. Ya. Ada lagi? Ada ya? Oke, nah kita sekarang mulai masuk ke dalam satu teori-teori ini ya. Jadi kalau pengamanan data itu secara teori itu bisa kita kategorikan menjadi dua kelas yang berbeda. Yang pertama adalah kita yang namanya steganografi. Steganografi itu membuat pesan seolah-olah pesannya tidak ada. Ya kesannya itu pesannya tidak ada kelihatannya gitu ya. Jadi kita samarkan gitu. Tapi kalau kita tahu ya sudah berarti kita tahu gitu ya. Terus steganografi. Jadi orang-orang nggak boleh tahu ada pesan itu ya disamarkan. Ya. Kalau kriptografi itu sebetulnya adalah mengubah datanya sehingga dia menjadi kalau disebutnya unintelligible. Jadi orang nggak bisa langsung mencerna itu datanya apa gitu. Tetapi orang tahu oh itu ada data. Ya, datanya itu dibentuknya di scrambled ya, diubah macam-macam gitu. Jadi kriptografi itu orang tahu ini ada pesan, tapi prismnya encrypted gitu, bentuknya macam-macam. Kalau steganografi orang tidak tahu ada pesannya atau enggak, ya, beda gitu ya. Nah, kebanyakan kalau kita lihat dalam film-film gitu ya, nah ini seperti misalnya di Mercury Rising ini ada anak yang autis yang kemudian dia bisa melihat oh ini kok ada ini kayaknya ada pesan ya. Kalau kita bicara tentang Beautiful Mind ya, itu yang mendokumentasikan John Nash, yang dia selalu paranoid ya, dia selalu paranoid, dia melihat bahwa oh ini di dalam surat kabar atau apa, ini ada pesan-pesan yang dikirimkan oleh orang-orang. Jadi ini dia melihat pola-pola ini ada orang yang dengan steganografi ya. Nah nanti kita lihat keduanya, steganografi dan bagaimana kriptografi ini. Nah sebenarnya kuliah ini kita akan banyak di bagian kriptografi ya. Tapi setidaknya kita tahu dulu sebenarnya selain kriptografi ada nggak ada namanya steganografi yang lainnya. Kita lihat satu persatu dulu ya. Kita mulai dari steganografi dulu sebelum kita loncat masuk ke kriptografi. Steganografi ya. Nah steganografi ini contohnya ini misalnya ini zaman dulu ya. Dalam Yunani sama Persia waktu perang ini adalah pesan bagaimana mereka kirim datang dengan pesan disembunyikan di meja yang dilapisi lilin. Jadi kalau kita punya meja itu ya kita taruhkan pesan, meja itu kemudian kita lapisi lilin sehingga pesannya itu nggak bisa diraba, nggak bisa ini, tapi orang-orang nggak tahu bahwa ada pesan di dalam mejanya itu ya. Ini tentu saja zaman dahulu ya, bahwa kita membuat meja, meneruskan meja, kemudian mengirimkan meja secara fisik itu lebih cepat daripada perangnya gitu kan. Karena kalau mau perang kan nggak bisa langsung hari ini perang ya. Perang itu kan harus siap-siap dulu ya, membuat amunisinya dulu, membuat apa ya pedang, panah segala macam ya dibuat dulu ya. Di masing-masing kedua belah pihak ini udah mulai siap-siap gitu. Jadi ini butuh waktu lama ya sehingga pesan ditaruh di meja dikirimkan perdagangan itu lebih cepat prosesnya ya. Jadi ini bisa disembunyikan di dalam meja ya pesannya. Jadi kalau udah ketahuan ya ketahuan, tapi kalau nggak tahu ada pesan di meja kan nggak bisa gitu. Ini ada juga nih pesan ditato di kepala budak yang telah digunduli. Jadi ada budak ya, gundulin pesannya ditaruh di kepalanya, ditato gitu ya. Tunggu sampai ada rambutnya sedikit gitu ya. Jadi rambutnya udah mulai tumbuh jabrik, nggak ada pesannya kan nggak kelihatan ya. Kan ada di rambut ya. Orangnya dikirim suruh lewat gitu aja. Nah, pesannya itu ada ditulis di kepalanya ya gitu. Jadi ada jadi itu ya. Rada sadis juga gitu ya. Nah, kalau sekarang di masa kini, maka kita bicara tentang digital watermarking. Jadi saat ini kita bisa bicara tentang gimana sih digital watermarking. Kita lihat nanti sedikit-sedikit ya. Kemudian ini nanti bisa selain mengirim pesan juga digunakan untuk menandai kepemilikan misalnya. Misalnya nanti kita bicara tentang digital rights management. Misalnya saya memberi lagu yang hanya bisa play di saya sendiri, membeli video yang hanya bisa di-play di saya sendiri, atau saya beli lagu yang bisa diputar 3 kali gitu ya dan seterusnya, atau software yang ditaruh nih. Jadi ini ada
gimana ya bisa kita masukkan data, tetapi datanya ini tidak nampak, ya, tidak nampak. Oke. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya. Ini yang pertama, contohnya ini aja lah ya. Jadi kita bicara tentang ini harusnya warnanya black and white ya, gambarnya. Nanti saya ganti black and white ya, fotonya saya ini ya. Contohnya ya, sekarang kita misalnya punya foto. Ya. Foto ini kan terdiri dari pixel ya, dari pixel. Jadi setiap foto itu terdiri dari pixel yang bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Tentu saja kotak-kotaknya kecil ya, tapi semuanya mulai dari kiri sampai kanan ini semuanya ada pixel-pixelnya ya. Ambil asumsi ini gambarnya black and white. Ini gambarnya berwarna ya, tapi harus ambil asumsi ini gambarnya adalah black and white ya. Kemudian kita ambil asumsi bahwa setiap titik ini, setiap pixel ini direpresentasikan dalam 1 byte ya, atau 8 bit ya, 1 pixel ini 8 bit. 8 bit. Kalau 8 bit berarti dia ada 2�8 kombinasi ya. Ada 256 grayscale-nya ya. Jadi 1 pixel ini direpresentasikan dengan 256 jenis grayscale. Nah, kalau kita bicara dengan mata, itu sebetulnya mata itu susah ya membedakan antara grayscale. Jadi ini ada gradasinya itu dari mulai hitam sampai putih itu gradasinya 256 ya. Jadi kalau gitu ya. Nah, jadi itu kalau kita lihat semuanya begitu. Maka kalau kita urutkan pixel-pixelnya itu kayak seperti ini ya. Jadi dia 8 bit ya, seperti ini. Ini 8 bit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar, saya ambil ini aja ya, pakai. Ini saya mana ya? Sebentar. Ini cari laser pointer ya. Oke, biar kelihatan ya. Nah, ini kan ya. Jadi ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 bit ya. 8 bit. Ini yang most significant bit, ini adalah least significant bit. Jadi kalau ada 8 bit, maka ada 2�8 kombinasi, jadi ada 256 grayscale. Nah, tapi kita bisa juga bilang, oke ginilah kalau gitu ya, kita ambil 7 aja, 7 bit pertama, yang bit belakangnya ini kita buang atau kita tidak gunakan. Jadi kalau kita punya 7 bit, maka kita hanya punya 128 grayscale ya, 2⁻7 adalah 128 grayscale. Masih bagus juga. Mata kita juga masih belum bisa membedakan itu ya, masih ya kalau yang orang hebat sekali mungkin bisa bedain, tapi kalau ini enggak ya. Ya dengan pixel yang kecil-kecil ya, jadi grayscale-nya ada 128 level ya. Nah, yang bit terakhir ini kita gunakan untuk menyimpan data. Jadi kalau kita punya 8 pixel yang berhubungan ya, berurutan, pixel pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kayak ini pixel yang berhubungan ini, maka ini bisa kita gabungin ya. Kita gabungkan ya. Sehingga dia bisa menjadi 1 byte lagi ya. 1 byte lagi. Jadi untuk setiap 8 pixel kita jadikan jadi dia bisa digunakan untuk menyimpan data. Low significant byte-nya, LSB-nya digabungin gitu. Nah, inilah kita bisa menyisipkan pesan di dalam itu. Misalnya di dalam gambar ini kita bisa sebutkan copyright Budi Raharjo gitu ya. Sehingga kalau ada orang kemudian pakai foto saya ini, kemudian nanti diduplikasi oleh mereka, kita bisa bilang ini punya saya. Loh, di mana taunya? Bisa ini lihat aja di dalamnya saya sisipkan watermark yang menunjukkan bahwa ini adalah milik Budi Raharjo. Gitu ya. Jadi itu bisa dimasukkan seperti itu. Ini adalah watermark yang sederhana. Tentu saja ini kalau di crop, di rotate jadi acak-adut lagi ya. Nah, maka ada mekanisme-mekanisme lain supaya dia lebih robust ya, dia lebih kuat terhadap image processing ya, mau resize, rescale segala macam ya. Misalnya datanya itu kita taruh di beberapa tempat ya, jadi redundant. Atau yang lebih biasanya lagi yang lebih umum adalah si gambar ini ditransformasikan ke domain lain lagi ya, misalnya pakai DCT ya, discrete cosine transform, ditransformkan ke sana. Nah, di embed atau dimasukkan watermark-nya di sana, baru dibalikan lagi
Ya, jadi secara pixel itu dia tidak berurutan gitu, tapi dia tersebar ya di mana-mana. Nanti kalau dia mau dicek lagi, kita DCT-kan lagi, dia muncul di sana, gitu ya. Jadi ini adalah cara yang mudah untuk menjelaskan watermark. Ya. Tentu saja ini bisa juga dilakukan untuk musik juga sama ya, selama bentuknya digital, maka bisa kita sisipkan dengan metode seperti ini. Kalau 1 pixel misalnya kita gunakan 16 bit ya, misalnya 2 byte untuk merepresentasikan 1 pixel itu lebih mudah lagi ya, karena kalau 2 byte itu 64.000 ya, 64.000 kombinasi ya. Jadi kalau byte yang terakhirnya kita gunakan saja itu wah lebih nggak kelihatan lagi. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ini dulu tentang watermark sederhana. Tidak ada? Jadi ini yang kita sebut. Ya, silakan. Kalau steganografi itu kan kalau sekarang kayak kirim foto via WA itu kan pixelnya berubah. Jadi betul. Untuk dinamakan buat keamanan steganografi itu berarti sangat rendah ya Pak. Kan pixel tergantung via kita ngirim melalui apa itu bakalan berubah-ubah gitu Pak. Betul. Kalau pixel berubah berarti data yang disisipkan di dalamnya juga hilang Pak. Atau gimana? Betul. Nah itulah dia ya. Kalau modelnya straightforward seperti ini, tentu saja itu tadi ya, dia tuh tidak robust ya, tidak tahan bantingan terhadap image processing, rescaling segala macam ya, dia tidak robust terhadap itu. Maka tadi datanya bisa misalnya orang nyebarnya itu disebar, datanya bukan urutan seperti ini ya. Misalnya data tadi ya Budi Raharjo itu ditaruh di 30 tempat gitu ya. Jadi kalau satu rusak masih ada 29 lagi ya. Jadi itu didistribusikan ya. Jadi nggak urut seperti itu. Misalnya untuk yang ganjil atau setiap 10 kita taruh gitu ya, itu bisa seperti itu. Tapi yang lebih bagus lagi adalah gambar ini kita transform ke domain lain ya. Kalau sebagai contoh kalau audio ya, kita transform misalnya audio itu kan time ya, domainnya time kita transform dengan misalnya dengan FFT ya, fast Fourier transform kita masukkan ke domain frekuensi gitu ya. Nah, nanti itu kita embed di domain frekuensinya itu ya, watermark-nya. Ini copyright Budi Raharjo di domain frekuensinya itu ya. Setelah itu kita balikan lagi ke domain analognya lagi. Nah, kayak gininya lagi nggak kelihatan, tapi datanya tadi distributed, ya. Tidak lagi bentuknya seperti ini, sehingga dia tahan bantingan terhadap tadi ya, mau dikirim mau pakai WA segala macam itu tetap ada watermark-nya, gitu ya. Ada lagi. Nah, jadi juga misalnya juga ini ya juga terjadian itu untuk misalnya ini distribusi film ya. Kan nanti produser film itu kan kadang-kadang dia akan mendistribusikan film itu ke beberapa distributor lah ya. Mau dikirim ke Indonesia segala macam. Nah, dia pengen tahu ini tuh kadang-kadang film kan bocor ya sebelum dia masuk. Ini bocor di internet gitu. Nah, dia akan mendeteksi ini kebocorannya ini dari distributor yang mana. Nah, dia bisa embedkan itu di dalam videonya itu sehingga ketika orang nonton dia nggak tahu bahwa di dalam satu frame itu ada satu frame yang isinya adalah ini tadi copyright atau didistribusikan kepada distributor ABCD gitu ya. Jadi ketahuan nih, oh bocornya dari distributor ABCD gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Belum ada ya? Nah, ini contoh lagi. Nah, kalau Anda penggemar buku, misalnya penggemar buku, ini contoh penggemar buku, ini bukunya ini ya, Da Vinci Code ya. Nah, dalam bukunya ini, kalau kita beli buku yang ini hardcover ya, buku yang hardcover, di belakang covernya, di back covernya itu ada tulisan seperti ini. Ada yang aneh nggak di dalam sini? Kalau Anda lihat dari gambarnya ini. Secara sepintas ada yang aneh nggak dalam tulisannya? Ayo, silakan. Ayo, ada yang aneh nggak dari tulisan yang di sini? Apa yang aneh menurut Anda? Ayo, yang jeli. Ada yang di bold ya Pak hurufnya? Betul, ada yang di bold hurufnya ya.
Jadi kalau kita lihat dari atas ya, ini ada hurufnya yang ditebalkan, diboldkan ya. Maka kita lihat ya. Ini hurufnya pertama ini I ya. Ini S, oh is. Terus T, is. H, E, is. D, terus R, E, is there. Nah, terus N, oh no. HELP, is there no help? Nah, jadi dalam satu paragraf ini, dia menyisipkan pesan yang namanya is there no help? Nah, dan seterusnya ya. Jadi ini Anda bisa ini ya. Is there no help? for the apa nih? Widow. Apa nih? Widows. Nah, ya. Son, terus ya, dan seterusnya. Is there no hope? Is there no help for the widow's son? Nah, kan ya. Jadi itu pesannya adalah itu. Dan di dalam buku ini itu ada banyak lagi ya. Ini kan teka-tekinya, tebakan-tebakan ada ya. Jadi ini ada tadi ya. Jadi ini kan ya. Ini sorry tadi nggak saya gerak-gerakan ini. I S T H E R E N O H E L P ya gitu. Is there no help dan seterusnya. Ada komentar, pertanyaan tentang ini. Ini juga namanya steganografi. Jadi steganografi itu kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu 100% aman. Begitu kita persen langsung jadi 0% keamanan. Karena kalau udah tahu ya bubar jalan, kalau nggak tahu ya bagus deh. Ada pertanyaan? Jadi ini digital, ini yang masih konvensional. Ada juga yang nggak gitu ya. Jadi dia pakai misalnya koran ingin pesan agen rahasia, ingin memberikan pesan ke agen rahasia lagi, dia pura-pura baca koran, terus habisnya korannya ditinggal atau dikasihin ke orang lain. Nah, mana di huruf-huruf di korannya itu udah ditusukin pakai jarum ya. Sehingga kalau dipegang jarumnya itu, oh dia pesannya apa aja gitu. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, ini kalau ini apa? Pesannya apa? Coba, ini dulu tugas di kelas. Setelah engkau rasakan apa nikmatnya gula, nah, hisap aroma rokok ini sampai engkau nyaman ingin nambah. Nah, apa nih pesannya? Serang hari Senin, Pak. Serang hari Senin. Karena dari mana itu bisa? Dari depan huruf perkataannya, Pak. Berarti ini dari depan huruf perkatanya. Jadi ini S, E, R, A, N, G, serang, H, A, R, I, S, E, N, I, N, serang hari Senin. Jadi ini lagi-lagi steganografi ini yang paling mudah ya, paling mudah dilakukan. Jadi kalau zaman dulu orang ingin kirim pesan kepada pihak lain, maka dia tinggal nulis di iklan baris misalnya, iklan baris. Ya taruh iklan tulisannya kayak gini gitu ya. Jadi nanti pihak lain bisa baca, oh ya udah ini ya. Jadi tinggal kita meriksa semua iklan baris itu harus dibacain ya. Oh ini ada pesan-pesannya enggak gitu ya. Itulah yang membuat John Nash itu kayak paranoid ya, karena dia tiap hari gitu kerjanya gitu. Meriksain kayak gini, ini ada enggak pesan-pesan yang rahasia yang ada di sini. Gitu ya. Ini ada lagi ini di dalam film Homer Simpson juga ya. Ini juga dalam episode yang ini ya, saya lupa episode keberapa, tapi yang episode yang judulnya My Mother the Carjacker gitu ya. Nah itu di situ ada pesan-pesannya yang sebetulnya kalau dilihat itu ya dalam di tulisan itu ada tulisan adalah Homer dan seterusnya ya. Jadi ada pesan di situ. Jadi ini ada banyak pesan-pesan steganografi ya. Banyak film-film yang ada pesan-pesan kayak gininya ya. Jadi ini juga gitu ya. Baik. Nah, jadi ini intinya adalah gini, kita samarkan bahwa seolah-olah tidak ada pesan, tapi kalau Anda tahu ada pesannya berarti buat jalannya. Ini dengan digital tuh kayak gini, banyak caranya dengan digital sekarang ya. Ini adalah dengan metode lama yang buku, kertas, segala macam ya gitu. Invisible ink dan lain sebagainya. Ini adalah dengan bermain-main dengan ini.
Nah, ada waktu itu juga misalnya ada ini tugas di kelas. Nanti tugas Anda kelas adalah steganografi ya. Nah, waktu itu nih saya kasih contoh satu lagi ini. Satu kali lagi adalah waktu itu saya kasih tugas, nah mahasiswa suruh membuat pesan. Akhirnya dia buat gambar ini tim sepak bola. Tim sepak bola tapi pemainnya aneh-aneh, kepalanya digantiin semuanya gitu ya. Ini apa gitu ya. Kalau dibaca last name dari pemainnya itu adalah pesannya dari pemain sepak bola yang diurutkan. Jadi dia bilang misalnya ini adalah dream team kami, ya, tim sepak bola pilihan saya gitu ya. Segambar pemain sepak bola itu nggak taunya tuh pesannya kayak gitu. Ada lagi orang yang membuat ini adalah playlist lagu yang sedang saya dengarkan bulan ini gitu ya. Judul lagunya tadi kalau dilihat huruf depannya semuanya adalah pesannya atau huruf belakangnya adalah pesannya. Gitu ya. Jadi itu bisa seperti itu. Nah, sekarang Anda saya kasih tugas steganografi. Steganografinya tidak boleh sama dengan yang tadi, jadi yang udah dijelaskan nggak boleh. Dan harus secara yang sederhana ya, nggak boleh pakai software, nggak boleh pakai apa, tapi Anda harus pikirkan menyamarkan ini dengan ya kayak apapun ya, kayak gini ya. Pesannya, nah pesannya adalah ujian, nah pesannya adalah ujian Senin pagi. Nah, ujian Senin pagi. Ya. Pesannya adalah ujian Senin pagi. Nah, berarti nanti di dalam tugasnya Anda membuat dua. Satu steganografinya, satu lagi bagaimana cara membaca steganografinya. Kayak misalnya barusan ya, kayak ini bentuknya kayak gini, terus satu lagi filenya menunjukkan bahwa bacanya adalah huruf pertama dari setiap kata, misalnya gitu kan ya. Jadi satu itu salah solusinya ya, gimana solusinya, yang satu steganografinya, yang satu solusinya. Dan tentu saja tidak boleh pakai awal huruf ini, karena ini udah dijelaskan di kelas tadi ya. Yang di bold gini juga udah nggak boleh, gitu ya. Tadi pemain sepak bola juga nggak boleh ya. Yang gini-gini jangan, ini karena gini ini kan udah pakai software, pakai ini idenya ya. Jadi nggak usah pakai coding, nggak usah pakai apa, nggak boleh pakai aplikasi, tapi justru ide Anda aja ya. Dan memang yang semakin baik itu adalah semakin yang tidak diketahui orang-orang kan, tujuannya begitu ya. Tentu saja kalau Anda mau tato di kepala juga boleh. Jadi kan tapi ada kacau ya gitu. Ada pertanyaan dengan tugas Anda? Belum ada ya? Tanya Pak. Yes. Untuk tugas yang barusan itu dengan kata-kata ya Pak? Atau bukan dengan gambar atau apa gitu? Oh terserah, Anda terserah. Sekreatif mungkin, sekreatif mungkin. Kayak tadi kan yang pemain sepak bola itu kan sebenarnya gambar kan ya. This is my dream team, tim sepak bola pilihan saya. Wah itu gambar pemain sepak bola aja itu kan ya. Tapi pemain sepak bola kepalanya itu diganti dengan tokoh-tokoh pemain sepak bola yang kalau namanya diurut itu pesannya. Oh, oke, siap. Boleh gitu. Tapi nggak boleh yang tadi ya. Jadi pemain sepak bola foto-foto nggak boleh karena udah dikasih tahu ya. Jadi Anda kreatif aja ya idenya. Oke Pak. Ya. Tapi nggak bisa fisik juga kalau yang tadi ya, yang kertas dibolongin kalau macam nggak bisa karena nanti submit tugasnya susah ya. Tapi nanti Anda idenya ya, boleh diterangkan idenya apa. Ya, steganografinya itu harus ada ya. Nanti boleh Anda foto lah, boleh Anda ini atau boleh Anda tampilkan atau apalah ya. Jadi tapi yang gampang-gampang kayak gini udah nggak boleh ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini kreatif-kreatifan aja lah ya. Semakin kreatif semakin bagus ya. Pesannya adalah ujian Senin pagi ya. Pesan yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Sangat jelas ya. Gampang tugasnya tapi mikirnya gitu ya, kreatifnya. Oke ya. Baik, nah sekarang saya cerita sedikit tentang kriptografi sebelum kita nanti berhenti. Jadi steganografi itu ya. Nah kalau kriptografi sekarang kita mulai teorinya sedikit-sedikit. Kriptografi itu ini adalah ya sebetulnya is the practice of studying hiding information. Tapi ini kriptografi itu adalah menyamarkan itu tadi dengan mengubah bentuknya. Kalau information hiding seperti tadi itu steganografi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kriptografi pun sekarang sudah menjadi mainan anak-anak ya. Jadi karena tadi bagaimana kita ingin mengencourage anak-anak ini, saya URL-nya harus saya cek lagi masih ada enggak ya.
kita harus mencari anak-anak yang dari awal-awal memang sudah suka kriptografi ya. Jadi ini memang dicari ya. Itu kayak dulu-dulu juga jagoan-jagoan kriptografi itu bacaannya tuh mulai code breakers ya zaman dulu ya. Kecil-kecil juga udah baca code breakers, tapi kalau sekarang kita cerita-cerita dengan kartun segala macam untuk mengencourage anak-anak untuk melakukan code makers dan code breakers ya. Ini ada juga macam-macam. Ini ada buku-bukunya. Saya punya buku-bukunya yang lucu-lucu gitu ya. How to make cryptography more fun. Kasih ini pesannya apa sih? Gitu ya. Jadi ada banyak deh teka-tekinya yang suruh memecahkan pesannya. Nah, kriptografi ini menjadi penentu hidup dan mati kalau kita bicara dalam tata negara gitu. Jadi ini adalah contoh Mary dari Queen of Scots ya. Dia Queen of Scots yang kebetulan dia itu tahanan di Inggris ya. Inggris itu kan gabungan dari beberapa negara gitu kan ya. Dia ditahan sebagai tahanan negara. Kemudian ada anak-anak buahnya ya, pengikut setianya yang loyal terhadap dia, yang anti terhadap Queen Elizabeth I ya. Sehingga para loyalis ini ingin merencanakan pembunuhan Queen Elizabeth ya. Tentu saja anak buahnya ini harus minta persetujuan dari si Queen-nya dulu ya, minta izin dari Queen-nya bahwa kami akan melakukan makar, akan melakukan pembunuhan terhadap Queen Elizabeth ya, pertama ya, dilakukan gitu. Nah, mulailah gimana cara-cara anak buahnya ini atau pengikut loyalnya ini berkomunikasi dengan Mary ya, Queen of Scots ini, gimana berkomunikasi gitu. Nah, terus kemudian ternyata di Inggris tuh seperti tadi saya ceritakan memang jagoan-jagoan orang Inggris ya. Ini jadi ada orang yang jago memecahkan kode ya. Jadi memecahkan kode. Jadi itu di kriptografi ya, bukan steganografi ya, di kriptografi diacak-acak. Jadi ketahuan ini ada pesan. Tapi pesannya apa gitu ya. Ternyata ada orang yang jagoan memecahkan sehingga terbukti dengan nyata bahwa Mary Queen of Scots ini ingin melakukan atau menyetujui adanya makar dengan merencanakan pembunuhan terhadap ratu yang sah pada saat itu. Maka hukuman makar terhadap makar adalah hukuman mati. Maka dia dihukum mati ini. Jadi ini harus terbukti dengan secara nyata bahwa Queen of Scots ini dia ingin melakukan makar. Jadi itu makanya tadi ya memang pembuktiannya itu harus bukan ini ya, bukan pembuktian yang nggak benar ya. Kenapa? Karena ini sesama keluarga ya, antara queen kan. Jadi ini juga harus dipastikan bahwa betul dia beyond reasonable doubt dia merencanakan makar. Ya, jadi ini bukan ya. Nah, kita bicara tentang kriptografi yang lucu-lucuan dulu ya. Jadi kita sekarang bicara tentang lucu-lucuan, misalnya Railfans. Railfans itu kita ini 2 jalur ya. Jadi sebetulnya 2 jalur atas bawah kayak jalan kereta api ya. Jadi 2 jalur. Huruf pertama ditulis atas, huruf kedua ditulis bawah, huruf 3 atas bawah ya. Jadi kita nulis atas bawah atas bawah atas bawah. Nanti kita kirimkan baris atas dulu baru baris bawah. Ya. Jadi ini kita sebutnya namanya transposition. Transposition itu letaknya kita ubah-ubah. Ini sebagai contoh ini misalnya kita tulis 10 huruf ke kanan ya, nanti terusnya ke bawah. Jadi misalnya ini ke kanan. A simple kind of transposition chippers ya writes the message into a rectangle by rows and reads it out by columns. Nah, nanti kita ngirimnya bukan ke kanan tapi ke bawah ya. Jadi A D S E E T L D T SOIRMOERB gitu dan seterusnya. Jadi kita ngirimnya dari atas ke bawah, kita kirimkan. Nanti di sisi penerima dia menuliskan lagi dari atas ke bawah ya. Nanti dia bacanya lagi, oh ini pesan ke kanan gitu ya. Jadi transposition itu diputar-putar. Contoh lagi ini ada Spartan Skytail. Jadi kita menulisnya itu kayak kalau gini pensil ya, kita puterin kertas, kemudian kita tuliskan kertas pesan itu di kertas itu, kemudian kertasnya ini kita unround lagi. Jadi itu seperti yang di bawah ini ya. Jadi kita gitu ya, put the message here, secret message. Nah, jadi kertasnya ini bisa jadi misalnya jadi sabuk ya, sabuk dari messengernya. Jadi messengernya itu nanti
kemana-mana bak sabuk, ini pakai sabuk. Bak sabuknya itu kalau kita taruh di rod ya, di di kayu atau besi yang lingkarannya sudah tertentu ya. Kalau kita dengan sudut tertentu, kalau kita tulis gitu maka keluar lagi tulisannya. Ya. Kan ini bisa jadi sabuknya itu bisa berupa hiasan, ornamen-ornamen ya. Tapi kalau disusun, jadi gini. Secret message ya. Jadi ini menulisnya tuh jadi meletaknya kita main-mainkan, itu kita sebut transposition. Nah, ada satu lagi kalau transposition itu, kalau yang satu lagi substitution. Berarti itu datanya ya, data ini kita ganti dengan data yang lain, substitusi. Jadi substitusi adalah seperti itu, data kita ganti dengan data yang lain. Ini sebagai contoh yang paling top dulu adalah Caesar ya, Caesar ini zaman Julian Caesar, yaitu karena menggunakan Roman characters, maka karakter kita tukar dengan karakter yang lain. Jadi contohnya ini kita punya huruf ya, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z gitu kan ya. Kemudian huruf ini kita buatkan tabel di bawahnya yang mana ini kita geser 3 huruf ke kanan ya. Jadi kita 3 huruf kanan 1, 2, 3. Jadi mulai kita geser ya. Jadi D, E, F, G terus ya sampai Z, A, B, C kita taruh di bawah. Nah, jadi sekarang kalau kita ingin menuliskan pesan, maka kita menggunakan bentuk substitusinya. Sebagai contoh, Budi gitu ya. Budi kita ambil B jadi E ya. U jadi X. D jadi G. I jadi L. Jadi Budi kalau kita terjemahkan dengan ininya menjadi EXGL gitu ya. Ini dengan catatan kalau substitusinya ini digeser 3 huruf ke kanan. Tapi bisa juga digeser 7 huruf ke kiri. Jadi N itu adalah kuncinya, geserannya itu kuncinya. Jadi ini kita bisa kirim-kirim data EXGL apa-apa gitu. Nah, ini yang kita sebut substitusi kriptografi. Ini juga kita sebut namanya monoalphabetical ya. Jadi kenapa disebut mono? Karena B selalu dijadikan E, D selalu jadi G ya. Meskipun tadi gesernya tergantung dari geserannya. Ya. Jadi dalam contoh atas B selalu menjadi E. Nah ini berjalan cukup lama nih Caesar Cipher. Jadi orang-orang tidak bisa memecahkan ini karena nggak ngerti yang dikirimkan itu apa, terus gimana sih gitu ya. Jadi Caesar Cipher. Karena gesernya bisa geser 3, geser 1, geser 9, kan bisa macam-macam gitu ya. Jadi kan all possible combination, ini zaman dulu ya, ingat ya zaman dulu belum ada komputer ya. Nyoba-nyoba itu kan wah time consuming ya. Dan itu juga kalau memang ada pesan, kalau nggak ada pesannya juga dia juga kacau ya gitu. Jadi mulailah ini. Maka dia sukses berjaya, tidak ada yang ini code maker-nya sukses. Gimana cara attack-nya? Nah, mulailah mecahnya adalah Al-Kindi ya. Al-Kindi dia bilang gampang. Dibuat aja statistiknya ya. Cari huruf yang paling sering muncul dalam ciphertext ya, dan kemudian kita luruskan dengan huruf yang paling sering muncul dalam plain text ya. Sebagai contoh, kalau bahasa Inggris yang paling sering muncul itu huruf apa? Coba. Huruf apa? Silakan sebutkan juga, boleh pakai chat juga boleh. Huruf apa kalau dalam bahasa Inggris? Yang paling sering muncul. Ayo, huruf apa? Ayo, huruf apa? Satu dong hurufnya, nggak boleh. Ini kalau dalam bahasa Inggris harus satu. Harus apa yang paling banyak muncul? Bahasa Inggris. Ayo, huruf apa? Coba perkiraan Anda. Ya. Nah, ternyata dari statistik betul huruf E ya. Huruf E-nya sana ya kalau bahasa I ya, jadi huruf ini adalah huruf E betul ya, jadi huruf paling banyak itu. Sehingga kalau kita misalnya dapat berita ya dan kita yakin ini adalah dalam bahasa Inggris, maka kita lihat ini beritanya apa nih? Oh, yang paling sering muncul huruf K. Ya sudah, K-nya kita luruskan ke E. Oh, udah selesai ya. Jadi kita tinggal kalau misalnya ini hurufnya paling sering muncul adalah K. Ya sudah, K-nya kita luruskan di bawah E. Dah selesai itu. Ya, jadi si Al-Kindi tadi melesaikan itu ya. Tetapi tentu saja itu tergantung dari pesannya dalam bahasa apa. Kalau bahasa Indonesia, menurut Anda huruf apa yang paling sering muncul? Bahasa Indonesia. Huruf apa yang paling sering muncul?
perkiraan Anda? Huruf apa? Huruf A. Ya. Ya. Kemungkinan memang huruf A ya. Memang huruf A. Bahasa Jawa, huruf apa yang paling sering muncul? Oh, Pak. Yang benar. Oh, Poso Jawa itu ya. Oh ya. Kalau bahasa Sunda yang paling banyak muncul bahasa apa? Apa huruf apa? Bahasa Sunda. Pak. Bukan kali gitu ya. Punten. Kalau di Minang, Pak. Oh ya. Jadi nah ini lagi-lagi ya. Nah berarti kita harus ada pakar-pakar yang punya statistik ya. Bahasa apa nih? Karena kan kita harus tahu dulu bahasanya ini bahasa apa gitu. Jadi kalau kita kan nanti kita luruskan ya, karena kita harus meluruskan ini tadi kan ya dengan bahasa yang sering muncul gitu kan ya. Ya. Tapi ini Al-Kindi cerdas juga ya, dia statistik karena dia udah ini dunia udah maju ya. Oh iya ada statistik. Oke disebut aja yang sering muncul gitu ya. Jadi Caesar Cipper berantakan gara-gara statistik. Jadi tadi code maker ini udah hebat ya, wah idenya udah keren. Di statistik bubar jalan. Oh, tapi code makernya bisa keren lagi. Ntar kalau gitu kita buatkan. Nah ya, ada satu hal lagi. Nah, jadi dia bilang kalau gitu kita buatnya tabelnya jangan 1 dong. Tabelnya kita buat 3 misalnya ya. Yang pertama ini geser 3, yang kedua ini geser berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 geser 5 ya, terus geser berapa lagi gitu. Jadi huruf pertama dengan tabel yang pertama, huruf kedua dengan tabel kedua, huruf ketiga tabel ketiga, huruf keempat tabel pertama lagi, huruf kelima. Jadi kita urut ya tabelnya kita ganti terus itu. Jadi huruf B itu belum tentu dikonversikan jadi E, tergantung dia pas di urutan yang keberapa, yang ke-1, yang kedua, ketiga atau mod 1 atau mod 3 itu ya. Jadi dia bisa jadi E, bisa jadi H, bisa jadi N gitu kan ya. Jadi nah itu juga kan H juga bisa juga kalau dia urutannya apa bisa jadi huruf E, bisa jadi kalau di sini kasusnya bisa jadi V gitu kan ya. Jadi nah ini yang kita sebut namanya monoalfabetik ya, Cipper. Polyalfabetik Cipper. Jadi ini bikin kacau tadi. Maka statistik tidak jalan lagi. Jadi dengan cara tabel yang seperti ini, serangan Al-Kindi bubar jalan lagi. Keren. Kalau gitu kita tabelnya pakai 3 tabel, ya. 4 tabel, 5 tabel, 7 tabel. Terserah lah ya, kita tabelnya bisa banyak. Dan gesernya itu kan bisa beda-beda ya. Jadi kalau ini geser 3, ini geser 7, ini geser 11 gitu ya. Jadi susah ini ya. Maka ini menjadi monoalfabetik Cipper itu gitu ya. Balik lagi ya, kalau kita sekarang ini ya, nah ini kan geser 3. Karena huruf Roman itu ada 26, nah jadi agak yang menarik nih. Ada yang namanya rot 13 ya. Karena jumlah huruf ada 26, maka kita punya algoritma yang kita sebut namanya katakanlah geser 13 ya, rot 13 ya. Jadi kalau kita punya geser 13, kata-kata kita geser 13 jadi encrypted, geser 13 lagi jadi decrypted ya. Jadi kita punya satu algoritma aja ya kita putar-putar ya. Jadi ini dia ya. Jadi Anda bisa pakai misalnya di situs surat 13. Nah, gunanya untuk apa nih? Nah, dulu kalau kita berkomunikasi email, kita baca news group atau apa gitu ya, kita bisa gunakan ini sebagai tebak-tebakan. Contoh ya, ini contoh nih, tapi jangan pakai rot13.com ya. Jadi ini ada misalnya kita buat ini di sebuah WA, pesan WA atau email. Apa bedanya handphone dengan monyet? Nah, jawabannya adalah ini. Jadi orang disuruh mikir loh. Tapi kalau dia mau ngecek ya udah dia tinggal ngecek dengan rot 13. Kalau dia udah taluk silakan dia baca sendiri. Jadi dia bisa baca sendiri. Tapi kan dia bisa mikir dulu. Jadi jawabannya tidak langsung obvious ya ada di sini. Apa bedanya handphone dan monyet? Nah, kalau jawabannya gini adalah kalau Anda lihat di rot 13, kalau handphone Nokia, kalau monyet Nukie. Kalau baca Sunda Nukie itu artinya adalah yang ini sambil menunjuk Anda ya, Nukie ya. Nukie gitu. Satu Nokia ya. Jadi Nokia, Nokia. Nah, VS Nukie jadi. Kalau handphone Nokia, kalau monyet Nukie gitu sambil menunjuk Anda ya. Jadi Anda bisa menggunakan rot 13 ini kalau Anda pengen mendeskripsikan sesuatu terus kemudian bilang, "Oke,
sebentar ya, saya di bawah ini adalah saya marah-marah. Jadi kalau Anda mau baca silakan baca, tapi kalau enggak ya tidak perlu dibaca ya. Ini bahwa saya akan maki-maki. Jadi Anda bisa tulis gitu ya. Ini kesel, saya lagi kesel segala macam ya. Kalau Anda mau baca, tapi saya udah kasih ini bahasa saya kan vulgar di bawahnya gitu ya. Jadi gitu pakai rot 13 supaya orang yang bacanya itu gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bilang dasar ini kurang ajar anjing gitu ya. Anda bisa tulis di sini gitu ya. Jadi orang tidak merasa offended karena dia kan nggak baca langsung. Kalau dia mau baca ya kan dia dengan apa ya, dengan secara sadar dia akan membaca kevulgaran kata-kata kita tadi ya. Dengan rot 13. Jadi rot 13 ini lucu ya, lucu-lucuan ini. Jadi nanti Anda tinggal kalau misalnya Anda punya pesan Anda mengganti status Anda lagi kesel statusnya nggak pakai rot 13 aja lah ya. Gitu. Supaya orang-orang nggak bisa. Ya maksudnya kalau orang ini ya dia harus take extra effort untuk membaca status kita. Ya. Nah, tadi balik lagi ya si polyalphabetic ini menjadi pusing ya kayak gini. Gimana kalau tabelnya dynamic. Nah, inilah yang dijadikan tentang Enigma ya. Jadi kalau Anda lihat film Enigma ya, ini cerita tentang Alan Turing ya. Ini mah bukan ini filmnya ya, gambarnya ini. Jadi si Benedict Cumberbatch ya, tapi ini ya. Jadi ini Alan Turing. Si Alan Turing ini dia, jadi ceritanya dulu sekutu perang dengan Jerman kan ya, sekutu perang dengan Jerman. Jerman itu selalu bisa mengendalikan kapal-kapalnya, U-boat-nya nih. Inggris bingung nih, saya pengen tahu nih komunikasinya si Jerman nih pakai apa ya. Nah, Jerman komunikasinya pakai alat yang namanya Enigma rotor. Jadi ini di dalamnya ini si mesin Enigma ini kayak mesin tik gini ya, ada rotornya di belakangnya. Nah, rotor ini yang akan mengubah tabelnya. Jadi kalau kita pikirkan ya tadi seperti ini, maka tabel ini tuh berubah ya tabel ini dengan si rotornya tadi ya mutaran gitu. Nah, lebih menariknya apa? Kalau kita pencet huruf misalnya huruf pertama, seklek gitu, terus rotornya berubah tabelnya. Klek lagi, tabelnya berubah lagi. Jadi tabelnya itu dia bukan dynamic ya, tapi tabelnya itu berubah sesuai dengan urutan rotornya dan konfigurasi pertamanya. Jadi rotornya di sini itu merupakan ini ya kuncinya. Jadi urutan rotornya itu bukan kunci, dimasukin, maka kalau ditik tabelnya ini berubah banyak ya. Jadi polyalphabetic ini jadi pusing sekali ya. Maka wah ini jadi complicated nih ya. Jadi tabelnya ini menjadi banyak possible combination. Ya. Gimana cara memecahkannya? Wah, susah. Maka waktu itu sekutu mengundang Alan Turing dan timnya, tolonglah buatkan komputer untuk memecahkan itu. Jadi ini dibuatkan ini tuh untuk jadi komputer pertama kali digunakan untuk memecahkan enigma, ya, encryption-nya. Jadi bagaimana dia memecahkan ini ya, ini semua. Dan itu susah ternyata ya, kan tadi gimana. Nah, untungnya di dalam setiap pesannya, itu di dalam setiap pesan di situ ada, kalau di Indonesia setiap pesan selalu dimulai dengan hormat. Jadi kita tahu, ini pasti kalimatnya ini dengan hormat di situ ya. Kalau yang ini kebetulan dalam hal yang Jerman ini, Heil Hitler ya, terakhir itu selalu ada Heil Hitler, maka itu dilihat, ini Heil Hitlernya, saya udah tahu nih karakternya itu Heil Hitler, cuma saya nggak tahu kuncinya apa ya. Kita tahu encrypted-nya tahu, kata aslinya tahu, plain text-nya tahu, jadi kuncinya kita nggak tahu. Nah, sekarang kita mau cari kuncinya apa. Berarti kita menebak ini kombinasi rotornya kayak apa. Kalau kita sudah tahu kombinasi rotornya, maka apapun pesan yang dikirimkan kita bisa buka ya, udah tahu. Jadi itulah yang digunakan sehingga Inggris waktu itu berhasil memecahkan ini ya enigma sehingga mereka bisa mengetahui semua posisi kapalnya. Nah, tergantung sekarang tinggal strategi si pihak pemecah tadi ya, strategi Inggris gimana, apakah dia akan serang semua kapalnya itu atau tidak, maka strateginya adalah, kita tidak akan serang semua kapal itu. Misalnya kita mengetahui ada 100 kapal atau 10 kapal yang ditembak cuma 2 atau 3, 7 lain dibiarin. Supaya Jerman tidak merasa bahwa dia masih pede ya bahwa alat ini masih jalan karena ya mungkin yang 2 tadi ketembak itu inilah keberuntungan, luck aja ya. Nasib-nasibnya si Inggris ini kebetulan tahu aja itu. Jadi nggak tahu sebetulnya, dianggapnya begitu ya. Maka Inggris tetap melakukan pemecahan tapi dia diam-diam.
gitu ya. Jadi ceritanya begitu sih, Inggrisnya jagoan ya. Ini kalau ini buatan mechanical, ada orang yang buat electronic versionnya ya, buat ini jadi dipencet mutar gitu ya. Kita juga bisa buat pakai kode ya sebetulnya. Ada ini ya untuk buat Enigma rotor. Ya. Terakhir, nah kita akan bicara ini dulu ya. Sebuah komponen dari kriptografi itu ada 3 hal ya. Jadi ada plain text adalah sumber teks asli. Ciphertext adalah teks yang sudah diproses tadi ya, baik itu mau diacak tempatnya, transposisi atau substitusi, itu dilakukan terhadap teks tersebut sehingga akan menjadi ciphertext ya. Ini plain text yang aslinya, ciphertext yang sudah diproses, yang gibberish tadi ya. Nah, untuk memproses ini ke sini digunakan sebuah algoritma dan kunci ya. Tadinya algoritmanya itu jadi satu ya dengan algoritma saja gitu. Tetapi kemudian algoritma ini bagusnya dipisahkan antara algoritma dengan kunci. Sehingga kalau orang tahu algoritmanya pun selama dia tidak tahu kuncinya, maka tetap aman ya. Jadi kita ambil asumsi bahwa orang tahu kuncinya. Tahu algoritmanya tapi tidak tahu kuncinya. Gitu ya. Jadi boleh jadi dia tahu algoritmanya, dia tahu ciphertext misalnya. Dia menyadap, yang dia sadap kan ciphertext ya. Jadi dia tahu, oh ciphertext-nya ini. Algoritmanya kemungkinan ini. Kuncinya dia tidak tahu, plain text-nya dia tidak tahu. Jadi dia akan mencoba menebak plain text-nya atau menebak kuncinya. Gitu ya tujuannya. Ya. Nanti kita bicara tentang private key crypto, public key crypto system. Ini kita akan bahas di minggu depan ya. Minggu depan itu dulu ya. Nanti kita berhenti di sini dulu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi kita lihat dulu, saya stop lagi dulu sini, stop share dulu ya.